Jesus lagi ada terasi kami nama Sarai. Shalom saudara-saudariku, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas pagi ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan dan berkat Tuhan yang kami peroleh. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan senantiasa mengajari kami, menuntun langkah kami, sehingga kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak ada dosa yang kita perbuat akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada perbuatan dosa yang berdampak baik bagi siapapun. Setiap orang yang melakukan dosa akan menerima dampak buruk atas dosa yang dia perbuat. Demikian halnya yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu jugalah yang akan dituainya. Orang yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Orang yang menabur perbuatan-perbuatan daging akan menuai kebinasaan dalam hidupnya. Itu sebabnya Allah kita tidak pernah menyetujui dan tidak pernah berkompromi atas dosa yang diperbuat oleh manusia. Dosa membuat Adam dan Hawa menerima hukum dari Allah. Dosa membuat manusia menjauh dari Allah. Dosa mengajari manusia berkhianat atas kasih Allah yang diterimanya. Dosa membuat manusia memperoleh hukum kebinasaan dan menjauhkan kita dari Allah. Saudaraku yang kekasih, inilah dampak bahayanya melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, akan memperoleh maut, kematian, bahkan kebinasaan. Namun Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah kita adalah Allah yang maha penyayang. Dia tidak membiarkan umatnya menjauh, terjerumus dalam kebinasaan. Allah tidak membiarkan umatnya menderita karena perbuatan dosa. Namun karena kasih anugerahnya, Allah yang maha kasih itu justru memberikan anaknya yang tunggal, justru memberikan perdamaian melalui Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
Inilah yang dikatakan renungan kita pada hari ini dalam kitab Kolose 2 ayat 14. Dia menghapuskan hutang dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Yesus menghapus dosa kita. Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Yesus memberikan perdamaian antara kita dengan Allah. Agar setiap orang yang percaya kepada Allah, agar setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi mendapat kebinasaan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Dan inilah suara firman Tuhan kepada kita, agar setiap kita mau hidup, menghidupi kasih Allah dalam diri kita, dengan terus berjuang untuk tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa dalam hidup kita ini. Seberat apapun pergumulan kita, sesulit apapun kehidupan kita pada hari ini, firman Tuhan mau ingatkan kita, jangan lagi mau melakukan perbuatan dosa dalam hidupmu. Sesulit apapun hidupmu, jangan mau hidup dalam dosa. Karena dosa tidak pernah berdampak baik bagi siapapun. Dosa tidak pernah memperbuahkan kebaikan kepada siapapun. Namun dosa yang kita perbuat akan selalu mengajari kita. Iblis akan selalu mengajari kita untuk melakukan dosa-dosa yang berikutnya. Karena iblis tidak ingin kita memperoleh kasih pengampunan dari Allah. Karena iblis tidak ingin membuat kita hidup dan menghidupi kasih Allah yang diberikan kepada kita. Namun yang iblis inginkan dari kita adalah supaya setiap kita memperoleh kebinasaan, supaya setiap kita memperoleh upah maut, kematian akan dosa yang kita perbuat. Justru sebaliknya, Allah tidak menginginkan kematian orang yang berdosa itu. Allah tidak menginginkan maut. Allah tidak menginginkan kebinasaan bagi setiap orang yang dikasihinya. Justru Allah menginginkan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dia memberikan pengampunan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib. Saudaraku, bukan Yesus yang tidak mampu mengalahkan kayu salib itu, tapi dia justru merelakan dirinya. Karena dia Tuhan bukan untuk diselamatkan, tapi dia Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan. Supaya setiap orang yang berdosa kepadanya memperoleh keselamatan. Di dalam kematiannya yang kudus itu di kayu salib. Mari menghidupi pertobatan. Mari hidup dalam Kristus. Mari hidup dalam kasih Allah dan percayalah, kasih Tuhan akan selalu menyertai kita sampai selamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang menjadi renungan kami pada hari ini, mengingatkan kami semua, Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus dosa kami melalui kematian di kayu salib, supaya kami telah dilunasi hutangnya, dilunasi dosanya melalui kasih pengampunan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk menghidupi pengampunan itu, menghidupi hidup yang sudah dilunasi hutangnya. Kami tidak berhutang lagi kepada Allah, kami tidak berhutang lagi kepada siapapun, karena Yesus telah sempurna menghapus dosa-dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Tugas kami pada saat ini adalah menghidupi menjadi orang-orang hidup yang sudah diampuni dosanya. Bagaimana menghidupi kasih itu dalam hidup kami, itulah yang Kau kehendaki dalam diri kami ya Tuhan. Ajarilah kami, tuntunlah kami, kuatkan dan ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah tebus dosanya. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan
oleh darah Kristus Yesus. Supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi mencintai dosa dalam hidup kami, melainkan berjuang menghidupi kebenaran kasih Tuhan, pertobatan, pengampunan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami semua. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, mari tolong kami, kuatkan kami Tuhan. Yakinkan iman kepercayaan kami bahwa bersama dengan Tuhan, apapun pergumulannya, kami dapat melaluinya. Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kami, jikalau kami mau setia percaya kepadamu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Berkati Tuhan mereka yang sedang berduka, berikan penghiburan kepada mereka. Berkati Tuhan yang lemah, bahkan yang putus harapan, berikan iman yang teguh, pengharapan yang hidup kepada mereka Tuhan, supaya kami semua selalu mengingat, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta memohon kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.